you see what I see? Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan aku Elma. Dan semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini aku mau bercerita satu kejadian yang aku alami sendiri. Tapi aku tuh juga gak tahu kenapa setiap aku punya pengalaman mistis, kebanyakan sih yang aku alami itu selalu menyerupai seseorang yang aku kenal. Aku sendiri juga gak tahu. Cerita ini mungkin agak sama dan kejadiannya saat aku ada event di salah satu hotel lah di kotaku. Hotelnya bintang 5, mewah, dan saat itu masih terbilang baru. Aku dapat event ulang tahun perak. Karena itu eventnya ulang tahun perak, aku datang lebih awal karena yang datang kan pasti sepuh-sepuh. Pasti on time. Beda sih sama event wedding, ulang tahun atau gathering yang di rundown tuh jam 6 sore bisa molor sampai jam 7-an lebih. Aku sampai di hotel itu sekitar jam setengah 6 sore. Saat memasuki hotel itu, aku mencoba mencari parkir dekat lobi. Tapi ya seperti biasanya sih, parkir lobi hotel itu pasti penuh. Ya udah, aku langsung menuju ke parkiran hotel itu. Ya, kalau jalan kaki menuju ke lobi lumayan jauh sih. Jadi daripada kalau sama-sama jauh, mending sekalian aku cari parkir yang dekat pintu keluar hotel itu. Biar nanti kalau pulang langsung aja cabut. Saat aku mau cari parkir, di depan lobi itu ada sebuah taman, garden lah. Biasanya kalau ada event wedding outdoor, di situ tempatnya. Taman itu luas dan pasti ada beberapa pohon yang lumayan besar dan bikin taman itu jadi rindang. Aku memutari taman itu, cari parkir di dekat jalan menuju pintu keluar hotel itu. Tapi itu masih di area hotel. Jadi nanti parkirnya itu paralel. Saat aku mau parkir, aku lihat mobil kibodisku tuh sudah terparkir di situ. Dan kebetulan ada space kosong di depannya, aku parkir di situ. Saat melewati mobil kibodisku tadi, lampu mobilnya sudah mati. Jadi kan itu pertanda kosong. Akhirnya aku parkir di situ, kemudian aku pakai sepatu. Karena aku punya kebiasaan kalau nyetir mobil tuh nggak pakai alas kaki alias nyeker. Saat aku nunduk pakai sepatu, tiba-tiba kaca jendela mobilku di sebelah kiri diketuk. Otomatis aku langsung nengok ke arah jendela itu. Dan saat aku lihat nggak ada siapapun. Saat itu kan bersamaan dengan suara azan maghrib dan radio di mobilku itu masih nyala. Jadi ya mungkin aku salah dengar atau apa. Aku lalu melanjutkan lagi pakai sepatuku. Baru beberapa menit, kaca mobilku yang di sebelah kiri diketuk lagi. Dan kali ini suara ketukan itu agak keras, jadi jelas. Aku nengok lagi ke arah jendela mobilku. Tapi kali ini aku sambil menurunkan kacanya. Begitu aku turunkan, di situ aku lihat ada orang berdiri di samping mobilku. Saat aku tengok, ternyata yang berdiri itu kibodisku yang mobilnya terparkir di belakangku. Aku yakin banget karena memang itu benar-benar dia. Jadi kibodisku ini namanya Robert. Aku sempat bilang ke Robert, sebentar ya bos. Begitu aku selesai pakai sepatu, aku keluar.
Saat itu aku sempat menyapa Robert ya. Tapi sapaanku nggak dijawab sama Robert ini. Dia diem aja, walaupun aku sama dia sempat berpandangan. Aneh sih menurutku, karena Robert ini anaknya lumayan rame, isengnya minta ampun, jadi tengil banget. Dan dalam hati itu sebenarnya aku mau komplain sama dia, karena di WhatsApp grup aku udah bilang bahwa event ini kan semi formal. Jadi dress code-nya itu kemeja putih sama celana hitam, tapi kalau ada sih dari kain. Hari itu Robert tuh malah pakai celana jeans, udah gitu belel pula. Tapi saat tadi aku sapa, dia kok diem aja. Ya udah deh, aku pikir mungkin dia bawa baju ganti. Dalam hati sih aku sempat merasa, wah kebetulan ada barengan, jadi biar gak sendirian menuju ke venue. Lalu aku sama Robert berjalan menuju ke venue. Event itu diadakan di set pool, jadi di tepian kolam renang hotel itu. Jadi ketika mau ke venue, aku harus sedikit memutari taman yang ada di depan lobi hotel itu. Saat aku berjalan, jadi aku bareng sama Robert di sebelah kiri, aku sebelah kanan, jalan bareng gini. Tapi nggak tahu kenapa saat aku jalan di sampingnya Robert ini, aku ngerasa Robert itu jalannya kayak bergelombang. Jadi dia kayak jalan tapi di jalanan yang nggak rata. Jadi agak sempoyongan bisa dibilang gitu. Terus aku ngerasa juga Robert ini kok jalannya agak mantul gitu, kayak pir gitu loh. Kok aneh. Ketika aku lirik di sampingku, ya Robert ini berjalan seperti biasanya. Dia berjalan dengan santai, badannya tegak, dan kakinya pun juga menapak di tanah. Di situ sebenarnya aku udah mulai ngerasa something wrong lah. Ada sesuatu yang nggak seperti biasanya. Tapi toh itu masih jam 5:30 sore. Aku pikir ya nggak mungkin aku mengalami hal-hal yang mistis gitu ya istilahnya. Dan di tengah perjalanan mau menuju ke venue, itu aku juga beberapa kali membuka topik pembicaraan sama si Robert. Tapi lagi-lagi omonganku tuh gak digubris sama si Robert. Dia diem aja gitu. Dan akhirnya aku mau sampai nih ke hotel itu. Jadi kalau hotel itu kan biasanya punya beberapa pintu. Karena itu aku parkirnya di dekat jalan keluar, ya aku pilih pintu lobi yang di sampingnya. Jadi itu biasanya pintu buat karyawan. Setelah mau sampai ke pintu itu, tiba-tiba si Robert ini memperlambat langkahnya. Jadi ketika dia memperlambat langkahnya, otomatis aku mendahului dia. Dan begitu aku mau masuk ke pintu hotel itu, Robert tuh tiba-tiba berhenti. Dia malah balik badan, jadi badannya itu membelakangi aku dan posisinya itu menghadap ke taman. Lalu Robert ini mengeluarkan rokok dan dia merokok. Yah, ini anak gimana sih aku? Malah berhenti pakai acara ngerokok pula. Terus aku bilang sama si Robert, "Bet, nanti kalau kamu udah selesai ngerokok, langsung masuk ya, cek sound." Lagi-lagi Robert gak menjawab apapun. Ya udah deh, daripada aku sebel sendiri, aku masuk ke hotel itu. Seperti aku bilang di awal, hotel ini kan lumayan baru. Jadi masih sepi dan langkahku tuh saat menuju ke venue tuh jadi sedikit menggema. Lumayan serem sih, jalan sendiri di lorong dan suaranya tuh sedikit menggema. Ketika mau menuju ke venue di set pool hotel itu, samar-samar atau sayup-sayup ya, aku mendengar suara cek sound. Iya, suara gitar, bass, vokal, gimana sih kalau kita ngeset alat ya.
Dan di situ juga ada suara keyboard. Tapi aku tetap positive thinking. Aku pikir mungkin tadi tuh Robert udah datang dulu, dia naruh alatnya, mungkin ada yang tertinggal di mobil, dia balik lagi, jadi bareng sama aku. Aku masih positive thinking. Begitu mau mendekati set pool, jadi karena itu eventnya kan di set pool, jadi kalau kolam renang itu posisinya pasti lebih bawah dari lobby. Jadi dari lobby hotel tuh aku bisa nengok ke bawah. Dan saat mendekati set pool itu, aku tertegun di situ. Karena dari tempat aku berdiri di stage itu, aku sudah lihat Robert lagi cek sound. Aku sempat menoleh ke belakang. Siapa tahu Robert yang tadi bareng sama aku dari parkiran itu nyusul aku. Tapi ketika aku nengok ke belakang, gak ada satupun orang. Lah terus yang tadi bareng sama aku siapa? Aku tetap berusaha untuk positive thinking. Karena aku tahu banget Robert ini isengnya minta ampun. Bisa jadi dia pura-pura ngerokok, berhenti, kemudian dia lari lewat dari lobi utama yang langsung tembus ke set pool. Tapi masa sih dia segitu niatnya mau ngerjain aku gitu. Segitu niatnya Robert tuh mau nakut-nakutin aku gitu. Ya walaupun aku akrab sama talent-talentku, ya tapi aku tahu mereka tetap menghormati aku. Kalau bercanda ya gak mungkin sampai melebihi batas gitu. Dan akhirnya untuk meyakinkan diriku sendiri dari tempat aku berdiri, itu aku langsung panggil Robert. Robert. Begitu aku panggil, Robert itu langsung menoleh ke arahku. Dengan gayanya yang seperti biasa. Hei mbak gitu. Yang rame, yang ngocol gitu. Aku perhatikan beberapa saat yang di stage itu ya Robert seperti biasanya gitu. Yang aku kenal. Bukan Robert yang tadi jalan bareng dari parkiran sama aku. Saking penasarannya, aku panggil Robert itu sekali lagi. Robert, sini. Dia sempat menjawab, bentar mbak. Gak berapa lama, Robert yang di stage itu mendekati aku. Saat Robert ini mendekati aku dan udah ada di sampingku, aku tertegun. Karena memang semuanya tuh sama, dari model rambutnya yang di skinny tapi belakang tuh gondrong terus dikucir, dia pakai tindik. Terus akhirnya di situ ya aku pura-pura aja ngomong sama Robert, temenin aku yuk, ada barangku yang ketinggalan di mobil. Awalnya Robert itu nggak mau, sama Vivi aja deh mbak, gitu. Aku mau ngeset alat gitu. Si Vivi ini vokalisku cewek gitu. Tapi aku setengah memaksa, enggak sama kamu aja. Aku tarik lengannya si Robert, aku menuju ke pintu lobi yang di samping. Saat menuju pintu lobi samping itu, aku bilang sama Robert, tadi tuh dari parkiran aku bareng kamu. Kok sekarang kamu udah sampai di stage? Kamu ngerjain aku ya? Langsung aja aku todong pertanyaan sama Robert. Si Robert tuh malah bilang, kalau iya kenapa? Sambil ketawa-ketawa. Kan aku jadi bingung. Ini Robert beneran atau enggak gitu. Ya lalu aku bilang sama si Robert, ya udah kita buktikan ya. Tadi kamu yang bareng sama aku tuh berhenti di depan pintu lobi itu. Robert tuh dengan santainya bilang, mana. Dia langsung sedikit berlarian menuju ke arah pintu lobi di mana aku tadi masuk. Dan saat Robert lari, ya aku mempercepat langkahku untuk menyusul Robert. Jadi Robert itu di depan, aku di belakang. Saat mendekati pintu lobi hotel yang di samping itu, di situ masih ada orang yang berdiri. Dan dari kejauhan memang sosoknya seperti Robert.
Tangannya itu di pinggang, sambil ngerokok, dia menghadap ke taman. Terus aku bilang, "Bet, tunggu." Robert berhenti nunggu aku, kemudian kita jalan-jalan bareng menuju ke pintu. Dan saat kita menuju ke pintu, semakin dekat dan semakin dekat, sosok yang berdiri di depan pintu yang di depan taman itu yang awalnya memang menyerupai Robert, itu tiba-tiba berubah jadi pocong. Beneran jadi pocong, tapi kain putihnya tuh lusuh banget. Aku tahu karena di atasnya tuh memang ada tali yang menjuntai ke bawah. Dan saat aku sama Robert lihat itu, Robert itu sempet, ya nggak sempet lagi, dia kaget. Dan baru pertama kali itu aku lihat Robert sepaniknya. Langsung aja Robert balik badan, Robert tuh menarik tanganku untuk mengajak aku lari. Dan saat itu aku masih sempat menengok ke sosok pocong yang berdiri itu, yang lalu dia melompat menuju ke taman depan hotel itu. Dan lompatannya itu bukan yang lompatan kecil-kecil gitu. Jadi lompatannya mungkin 2 kali lompat, pocong itu udah hilang di taman hotel itu. Dan akhirnya aku sama Robert berlarian sampai di state. Robert itu masih dengan terengah-engah. Ketika aku tanya, "Bet, kamu gak ada apa-apa toh?" Robert bilang, "Diam dulu mbak." Jadi itu pengalamanku yang aku alami sama Robert. Bahkan sampai sekarang pun Robert itu masih ingat gitu. Ya mungkin pesan yang bisa diambil dari cerita aku ini adalah kalau misalnya kita di tempat baru atau mau pergi kemana gitu, gak ada salahnya kita ucap salam atau uluk salam. Bukannya musyrik atau apa ya, karena kita percaya bahwa hal-hal kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.